Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmalia Nurhaliza, NIM 1931111118 dari kelas PAI 5D UIN Raden Mas Said Surakarta. Saya di sini akan menjelaskan mengenai sejarah kebudayaan Islam dengan tema peristiwa Fathu Mekah atau yang biasa dikenal dengan sebutan penaklukan Kota Mekah. Penaklukan Kota Mekah. Penaklukan Kota Mekah atau yang biasa disebut Fathu Mekah adalah peristiwa yang terjadi pada tahun 630 Masehi, tepatnya tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah, di mana Nabi Muhammad beserta 10.000 pasukan bergerak dari Madinah menuju Mekah dan menguasai Mekah secara keseluruhan tanpa pertumpahan darah sedikit pun, sekaligus menghancurkan berhala yang ditempatkan di dalam dan sekitar Ka'bah. Nabi beristirahat di Mar Az-Zahran. Di sana Abu Sofyan menyatakan diri masuk Islam. Rasulullah menjadikan rumah Abu Sofyan sebagai salah satu tempat bagi penduduk Mekah untuk mencari perlindungan. Ketika sampai di Zutwa, Nabi membagi pasukannya menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah Khalid bin Walid, memimpin pasukan memasuki Mekah dari bagian bawah. Yang kedua adalah Zubair bin Awam, memimpin pasukan memasuki Mekah bagian atas dari Bukit Kadak dan menegakkan bendera Al-Hajun. Yang ketiga yaitu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, memimpin pasukan dari tengah lembah hingga sampai Mekah. Ketika Rasulullah sampai di Mekah, ada segolongan kaum kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sofyan bin Umayyah, Ikrimah bin Abu Jahal, dan Suhail bin Amr mengadakan perlawanan. Pasukan Islam yang dipimpin Khalid bin Walid berhasil memukul mundur pasukan Quraisy. Dari Al-Hajun, Nabi Muhammad memasuki Masjidil Haram dengan dikelilingi kaum Muhajirin dan Ansor. Setelah tawaf, Nabi mulai menghancurkan berhala yang mengelilingi Ka'bah dan selesailah pembebasan Mekah. Lalu, apa yang menjadi sebab penaklukan kota Mekah atau Fathu Mekah tersebut? Sebab utama penaklukan Mekah adalah datang dari kaum kafir Quraisy sendiri, di mana sebelumnya terjadi pelanggaran yang mengundang kaum muslimin untuk memberikan hukuman kepada mereka. Orang dari Bani Bakar meminta bantuan personil dan senjata kepada kaum Quraisy untuk menyerang Bani Khuza'ah yang tidak lain adalah sekutu muslim. Padahal berdasarkan perjanjian Hudaibiyah, Bani Khuza'ah bergabung dengan muslim dan Bani Bakar bergabung dengan Quraisy. Abu Sofyan pergi ke Madinah untuk memperbaiki perjanjian, namun ditolak oleh Rasulullah. Perjanjian Hudaibiyah, perjanjian yang dilanggar oleh kaum kafir Quraisy. Yang pertama adalah gencatan senjata antara Mekah dan Madinah selama 10 tahun. Yang kedua, warga Mekah yang menyeberang ke Madinah tanpa izin walinya harus dikembalikan ke Mekah. Yang ketiga, warga Madinah yang menyeberang ke Mekah tidak boleh dikembalikan ke Madinah. Yang keempat, warga selain Mekah dan Madinah dibebaskan untuk berpihak entah kepada kaum muslim atau Quraisy. Yang kelima, Nabi Muhammad dan pengikutnya harus meninggalkan kota Mekah, akan tetapi diperbolehkan kembali lagi ke Mekah setahun setelah perjanjian tersebut. Kronologi Fathu Mekah. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam salah satu isi perjanjian Hudaibiyah, jika suku yang ingin bergabung dengan salah satu dari kedua belah pihak, maka ia termasuk bagian tersebut. Tindakan permusuhan suku tersebut berarti permusuhan kepada pihak yang melakukan perjanjian. Bani Bakar menggunakan kesempatan berdamai untuk melampiaskan balas dendam. Suku Quraisy bertemu dengan Bani Bakar di tempat yang bernama Al-Watir. Mereka mengepung Bani Khuza'ah yang sedang tertidur. Akhirnya, 20 laki-laki Khuza'ah terbunuh. Ketika Bani Khuza'ah dapat menghalau Bani Bakar sampai masuk kota Mekah, Bani Khuza'ah meminta perang dihentikan, namun kaum Quraisy mendorong untuk meneruskan perlawanan. Setelah peristiwa ini, Amir bin Salim Al-Khuzai dan 40 orang dari Khuza'ah berangkat menemui Rasulullah guna melaporkan apa yang baru saja terjadi. Untuk menyelidiki kebenaran, Rasulullah mengutus seseorang untuk memilih satu dari 3 pilihan kepada kaum Quraisy, yaitu yang pertama membayar diat terhadap Bani Khuza'ah yang terbunuh, 2 mengutuk perbuatan Bani Bakar, yang ketiga berperang. Atas 3 pilihan itu, kaum Quraisy memilih berperang. Sebenarnya, Quraisy merasa takut dan menyesal hingga mengutus seseorang untuk menemui Rasulullah untuk memperkokoh perjanjian, namun ditolak oleh Rasulullah.
Tidak hanya itu, Abu Sofyan bin Harb menemui Abu Bakar, Umar, Ali, dan Fatimah, namun mereka juga sama menolak. Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk bersiap-siap dan merahasiakan keberangkatan. Rasulullah berangkat bersama 10.000 pasukan pada hari Rabu 10 Ramadan setelah asar. Beliau berhenti di Marra Az-Zahran. Di sana Rasulullah menangkap Abu Sofyan, Hakim bin Hizam, dan Babil bin Warqa, dan berakhir dengan Abu Sofyan menyatakan diri masuk Islam. Rasulullah memerintahkan panglima untuk tidak memerangi kecuali orang yang memerangi mereka. Rasulullah memasuki Mekah dari dataran tinggi Qidda. Akhirnya kaum muslimin memasuki Mekah tanpa mendapat perlawanan kecuali Khalid bin Walid. Ia mendapat serangan dan berhasil membunuh 24 Quraisy dan 4 dari orang Huzail. Rasulullah memasuki Mekah dan langsung menuju Ka'bah, kemudian menghancurkan sekitar 300 berhala di sekitar dan mengeluarkan berhala yang ada di dalam Mekah. Rasulullah memerintahkan Utsman bin Tolhah untuk memberikan kunci Nabi masuk ke dalam Ka'bah. Setelah Nabi keluar, beliau memanggil Utsman bin Tolhah dan mengembalikan kunci tersebut. Nabi juga memanggil Bilal bin Rabah untuk naik ke atas Ka'bah dan mengkumandangkan azan untuk sholat. Orang-orang berkumpul di Mekah guna berbaiat kepada Rasulullah. Ibrah apa atau pelajaran apa yang dapat diperoleh dari peristiwa Fathu Mekah? Yang pertama, Fathu Mekah membuka mata hati bahwa bagaimanapun kuatnya kebatilan, suatu saat pasti akan kalah dengan yang hak. Yang kedua, Fathu Mekah sebagai bukti akhlak Rasulullah yang tidak memiliki dendam. Yang ketiga, Fathu Mekah membuka tabir orang yang selalu menghalangi upaya perkembangan dakwah Nabi dari yang pihak inferior menjadi superior. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai penaklukan kota Mekah atau peristiwa Fathu Mekah. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.